mau beri pujian bagi Rajaku. Ku mau menari bagi Dia. Mari sama-sama katakan, untuk selama-lamanya kasih-Mu telah dinyatakan. Perbuatan-Mu sungguh dahsyat dan ajaib. Untuk selama-lamanya nama-Mu masyhur dan terhormat. Kerajaan-Mu takkan dapat tergoncangkan. haleluya. Inilah iman kami Bapa, Engkau Allah yang tidak tergoncangkan. Dan bersama-sama dengan penuh keyakinan katakan, Karena Roh Allah di dalamku, ku mau bersuka, sukacitaku penuh oleh Roh. ku mau beri pujian bagi Engkau. Ku mau beri pujian bagi Rajaku. Ku mau menari bagi Dia. Untuk selama-lamanya kasih-Mu telah dinyatakan. Perbuatan-Mu sungguh dahsyat dan ajaib. Untuk selama-lamanya nama-Mu masyhur dan terhormat. Kerajaan-Mu takkan dapat tergoncangkan. Dan bersama-sama angkat pujian-Mu dan katakan, Ku mau beri pujian bagi Rajaku. Ku mau menari bagi Dia. Untuk selama-lamanya kasih-Mu telah dinyatakan. Perbuatan-Mu sungguh dahsyat dan ajaib. Untuk selama-lamanya nama-Mu masyhur dan terhormat. Kerajaan-Mu takkan dapat tergoncangkan. Untuk selama-lamanya kasih-Mu telah dinyatakan. Perbuatan-Mu sungguh dahsyat dan ajaib. Untuk selama-lamanya nama-Mu masyhur dan terhormat. Kerajaan-Mu takkan dapat tergoncangkan. Kerajaan-Mu takkan dapat tergoncangkan. Kerajaan-Mu takkan dapat tergoncangkan. kerajaan-Mu tidak sekalipun tergoncangkan Tuhan. Oleh karena itu kami percaya, Engkaulah Allah yang terhebat, berkuasa di atas segalanya. Haleluya. Dan mari sama-sama nyatakan Dia Allah yang berkuasa. Engkau yang berkuasa di atas segala yang ada di dalam dunia. Kuasa-Mu sempurna, Kau yang terhebat, tak ada yang bisa melebihi-Mu, sebab Engkaulah yang
di atas segala yang ada di dalam dunia. Kuasamu sempurna, Kau yang terhebat, tak ada yang bisa melebihimu, sebab Engkaulah yang berkuasa. Hidupku memuliakan-Mu, Engkaulah yang patut ditinggikan, dimuliakan dan disembah untuk selama-lamanya. Engkaulah yang patut ditinggikan, dimuliakan dan disembah untuk selama-lamanya. Katakan karena Engkau Allah, karena Engkau Allahku yang hidup, dan kami menyembah. Seumur hidupku menyembah-Mu, kasih karunia-Mu, sebab kasih karunia-Mu padaku sepanjang kehidupan kami Tuhan. Sepanjang hidupku memuji-Mu, 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 memuji-Mu. Engkaulah yang patut ditinggikan, dimuliakan dan disembah untuk selama-lamanya. Engkaulah yang patut ditinggikan, dimuliakan dan disembah Mari angkat tangan, tinggikan Dia, serukan namanya, sembahlah Dia, karena Dialah Raja di atas segala yang berkuasa. Karena Dia Raja, Allah perkasa, karena Dia Tuhan di atas segalanya. Karena Dia Raja, Allah perkasa, karena Dia Tuhan layak ditinggikan. Mari memuji Dia, oh marilah memuji Dia, mengangkat tinggi namanya, di bumi dan di surga, sorak-sorai memuji. Oh marilah memuji Dia, mengangkat tinggi namanya, surga bumi bersorak, sorak-sorai memujinya. Mari angkat tangan, tinggikan Dia, serukan namanya, sembahlah Dia, karena Dialah Raja di atas segala yang berkuasa. Karena Dia Raja, Allah perkasa, karena Dia Tuhan di atas segalanya. Karena Dia Raja, Allah perkasa,
mengangkat tinggi namanya. Di bumi dan di surga sorak-sorai memuji. Oh, marilah memuji Dia, mengangkat tinggi namanya. Surga bumi bersorak, sorak-sorai memujinya. Oh, marilah memuji Dia, mengangkat tinggi namanya. Di bumi dan di surga sorak-sorai memuji Tuhan. Oh, marilah memuji Dia, mengangkat tinggi namanya. Surga bumi bersorak, sorak-sorai memujinya. Sorak-sorai, sorak-sorai memujinya. Sorak-sorai memujinya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah perkasa di dalam hidup kami. Shalom jemaat Bethel Area dikasihi Tuhan. Selamat pagi semuanya. Saya udah semua untuk bangkit berdiri dan kita berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dimanapun saudara saat ini berada, mari kita siapkan hati dan hidup kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Engkau tetap benteng pertahanan kami. Engkau pertolongan kami. Engkau pusat sukacita dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya apapun kondisi kami saat ini, Engkau Allah yang tidak pernah berhenti bekerja di dalam hidup kami. Kami siapkan hati dan hidup kami Tuhan untuk kami beribadah kepadamu, untuk kami memuji dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya. Engkau adalah Allah kami yang hidup Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas bekerja dalam hidup kami. Kami tak akan getar, kami tak akan ragu menjalani hidup kami. Karena kami tahu Engkau beserta dengan kami Tuhan. Roh Allah di dalamku, pada siapa ku harus takut? Dan bila Engkau
memiliki Allah yang tidak tertandingi oleh apapun. Kami sungguh dahsyat, kami sungguh percaya Tuhan. Haleluya. Mari saudara yang di rumah dan dimanapun kau berada, terus semangat memuji Tuhan. Berikan penyembahan, berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan dengan lantang, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuhmu kemudian mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanku Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Sekali lagi katakan, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuhmu kemudian mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Semuanya sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanku kekal. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Perbuatanmu dahsyat, perbuatanmu besar. Tak ada yang bisa menandingi kehebatanmu Yesus. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur Tuhan.
untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya apapun situasi yang saat ini sedang kami hadapi, kami tidak akan pernah lelah bersyukur kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu, walaupun kami tidak melihat, walaupun kami tidak merasakannya, Engkau Allah kami yang tidak pernah berhenti bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur kepada-Mu Yesus. Bersyukur padamu atas kebaikan-Mu padaku, sungguh ku kagum padamu. Kau berikan hidupmu untuk selamatkanku.
naikkan pujian ini dengan segenap hatimu saudaraku. Terus bersyukur dan jangan pernah lelah untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dalam apapun juga yang terjadi saat ini. Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Katakan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Yesus atas segala pekerjaanmu dalam hidupku. Kini ku mau menyembahmu, tinggikan namamu selalu. Ku sembah Engkau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Ku bersyukur kepadamu Tuhan. Ucapkan syukur kepada Dia. Mari jemaat, 1 menit ini saya beri kepada Anda kesempatan berdoa di rumah-rumahmu. Katakan ucapan syukurmu, katakan terima kasih Tuhan, kami masih bisa hidup di masa khusus ini. Terima kasih Tuhan, kami masih bisa diberkati di masa khusus ini. Mulai bersyukur kepada Tuhan. Silakan jemaat mulai berdoa, mulai mengucap syukur. Katakan 1, 2, 3, mulai bersyukur kepada Dia, mulai bersyukur kepada Dia. Bersyukur untuk pemeliharanya selama sebulan bahkan 2 bulan ini. Bersyukur bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bersyukur bahwa kasih setianya selalu ada bagi hidup Anda dan hidup saya. Bersyukur kepada Dia, bersyukur kepada Dia. Setiap orang mengatakan ucapan syukurnya kepada Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi kepada Engkau Tuhan. Mari sekali lagi angkat tangan kita di rumah-rumah, angkat tangan kita dimanapun Anda berada. Mari ucapkan syukur sekali lagi, sembah Tuhan dan katakan haleluya. Come on, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur anugerah-Mu besar, janji-Mu ajaib kepada kami, dan kami akan menikmati segala kemurahan-Mu Yesus. Engkau dapat diandalkan, Engkau dapat dipercaya. Kami bersyukur, kami bergembira di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur di dalam Engkau Yesus. Engkau sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami, jalan keluar dalam hidup kami. Engkau pembuat mujizat, Engkau pembuat jalan di tengah segala ketiadaan jalan.
Sekali lagi tak henti-hentinya kami mengucap syukur. Anugerah dan kebaikan-Mu telah memelihara kami sepanjang bulan yang lalu. Dan kami bersyukur bahwa sepanjang bulan ini, sampai semua situasi khusus ini selesai, Engkau tetap memelihara kami dengan segala kemurahan-Mu. Kami siapkan hidup kami Tuhan sekarang berpatok kepada firman-Mu. Berbicaralah sebab kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Bersama kami berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah-rumah. Selamat hari Minggu, Shalom. Damai sejahtera Tuhan pasti ada di dalam hidup Anda dan hidup saya. Sungguh pemeliharaannya nyata sampai hari ini, sehingga kita tetap diizinkan kuat, sehat, dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan berita firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, Saudara, kami umumkan bahwa kegiatan ibadah tanggal 11 sampai 16 Mei masih terus kita tiadakan, Saudara sekalian, sehubungan dengan himbauan pemerintah untuk kita bisa melakukan social bahkan physical distancing. Yang kedua, Saudara sekalian, doa rendaman profetis akan diadakan pada hari Jumat 15 Mei pukul 18.30 sampai 19.30 lewat Facebook Gereja dan YouTube Battle Area. Akan diadakan live streaming, Saudara sekalian. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mempersiapkan hati dan hidup untuk kita bisa memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Nah, yang ketiga, Saudara sekalian, kami umumkan bahwa ibadah tanggal 17 Mei yang akan datang masih akan kita adakan online service 1 kali saja, jam 9 pagi, dan akan dirilai di Radio Elisa 103,9 FM. Hendaknya ini terus menjadi perhatian kita dan kita bisa bagikan info ini kepada lebih banyak keluarga Battle Area dan orang-orang yang membutuhkan pelayanan kita pada hari ini. Yang keempat, Saudara sekalian, saya ingatkan sejak sekarang bahwa kita akan punya ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada tanggal 21 Mei 2020 dan akan dilaksanakan 1 kali saja, yaitu juga jam 9 pagi. Jemaat dan keluarga Battle Area bisa mempersiapkan diri untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang pastinya penuh dengan kemurahan dan berkat daripada Tuhan. Nah, yang kelima, Saudara sekalian, kami sampaikan bahwa kita masih melanjutkan pelayanan Saudara sekalian ke dalam Battle Area dan juga keluar Battle Area. Puji Tuhan, tanggal 1 Mei yang lalu kita sudah membagikan pelayanan diakonia ke dalam saudara-saudara sekalian, tetapi kita juga akan terus melakukan kegiatan berkati kota. Kalau Anda lihat saudara sekalian, kita telah membagikan nasi kota selama sepanjang bulan April. Sekarang memang kita sedang stop, sebab kita akan hendak ganti bentuk pelayanannya nanti menjadi sembako dan gratis dan juga pemberian APD yang akan terus kita lakukan, alat pelindung diri kepada rumah sakit ataupun lembaga-lembaga kesehatan yang dapat kita berbagi dengan mereka. Jadi jika Bapak Ibu rindu mendukung, Anda masih bisa terus menabur lewat BCA Kas Umum dengan saudara-saudara sekalian. Jangan lupa menambahkan catatan angka 19 di belakangnya, sehingga bisa menjadi perhatian dari para pengelola gereja untuk menyisihkan ini khusus bagi pelayanan kepada masyarakat Kota Salatiga. Dan saya kasih satu tambahan pelayanan ini, tolong diperhatikan keluarga Battle Area, bahwa jika Anda tahu ada tetangga di sekitar Anda, tetangga di kampung Anda betul-betul membutuhkan saudara support bahan makanan, ya, tanpa memandang agama apapun, Anda kalau memang tahu bisa menghubungi Battle Area, saudara sekalian. Dana-dana yang kita siapkan untuk pelayanan di kota dapat kita investasikan untuk melayani tetangga-tetangga kita yang betul-betul membutuhkan, ya. Minimal mungkin kita siapkan 50 paket sembako buat tetangga-tetangga kampung kita yang betul-betul membutuhkan. Kiranya ini bisa menjadi pengumuman yang diperhatikan. Dan yang paling akhir, saudara sekalian, dibuka saudara pendaftaran untuk PAUD Satria Tunas Bangsa kita, ya. Akan ada namanya PPDB atau penerimaan peserta didik baru tahun 2020 sampai 2021 dari TK Satria Tunas Bangsa, TK kita yang ada di Battle Area yang puji Tuhan sudah terakreditasi
A, saudara sekalian. Anda bisa memperhatikan nomor-nomor telepon yang ada di depan dan juga bagaimana pendaftaran-pendaftaran online yang ada di depan ataupun secara offline. Dan saudara-saudara sekalian, ini bisa menjadi perhatian Anda dan saya karena PAUD kita ini luar biasa, punya program-program yang sangat baik dan juga ekstrakurikuler yang sangat luar biasa. Kiranya pengumuman ini dapat dibagikan dan menjadi berkat bagi kita semua. Nah, mari sekarang kita siapkan hidup kita menerima firman Tuhan. Saudara sekalian, ada satu bagian firman Tuhan yang Tuhan tanam di hati saya hari ini untuk dibagikan kepada Anda dengan judul Janji Tuhan di masa khusus. Kalau Anda lihat selama 4 minggu ini Tuhan memberikan kepada kita pengertian bahwa ini adalah masa khusus. Kita sudah belajar tentang bagaimana kita satu diberkati di masa khusus. Kita sudah belajar tentang 2 sikap-sikap di masa khusus. Kita sudah belajar tentang 3 hikmat yang kita perlu punya di masa khusus. Dan hari ini Tuhan pengen bicara kepada saya dengan Anda bahwa Dia punya janji bagi saya dan dengan Anda di masa yang khusus ini. Dari ayat Yesaya 30 ayat 18 sampai 26, nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membaca lengkap setelah ibadah ini selesai. Tapi sekarang kita lihat ayat 18, ayat yang menjadi dasar dari kerinduan Tuhan untuk memberkati hidup Anda dan hidup saya di masa yang khusus ini. Mari buka mulut kita dan baca dengan kuat. Anda semua dimanapun, khususnya yang ada di rumah-rumah, baca 2, 3. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, Yesaya pasal 30 ini punya latar belakang. Kalau Anda nanti baca, saudara sekalian, dari ayat 1 sampai ayat 17, maka Anda akan menemukan bahwa hari itu, saudara sekalian, Israel mengalami sebuah masalah. Israel mengalami sebuah masa khusus. Dan kemudian dalam masa khusus itu Israel, saudara sekalian, melakukan satu kesalahan, yaitu meminta bantuan ke Mesir, ke negara Mesir. Dan berhubungan dengan itu, kalau kita baca di ayat-ayat firman Tuhan, kita akan temukan bagaimana Tuhan kemudian kecewa sama Israel. Sebab mereka bukannya lari kepada Tuhan, tapi mereka lari minta bantuan kepada Mesir. Dan saudara sekalian, sudah jelas bahwa bantuan Mesir itu ternyata adalah sebuah bantuan yang sia-sia, bantuan yang tidak berguna, yang tidak memenangkan Israel dari tekanan musuhnya, saudara sekalian. Dan melalui bagian Yesaya 30 ayat 1 sampai 17, saudara sekalian, Tuhan berurusan secara khusus dengan umat Israel. Dan kemudian setelah itu Tuhan mulai memberikan satu janji-janji bagi Israel di masa yang khusus itu. Nah, saudara sekalian, ketika saya membaca ini, Tuhan mengingatkan keadaan kita hari ini bahwa kita juga sedang ada di dalam masa yang khusus. Kita ada di dalam masa yang khusus, saudara sekalian. Anda sudah tahu beberapa kali saya menyampaikan ini masa yang khusus. Bagaimana kita harus hidup dengan cara-cara yang khusus. Menggunakan masker, melakukan physical distancing, ya, lebih sering mencuci tangan, saudara. Menggunakan hand sanitizer, saudara. Dan kemudian kita perlu melakukan semua secara khusus, ya. Bahkan gedung gereja ini, saudara, beberapa waktu sekali diperlakukan secara khusus. Selesai ibadah akan selalu disinfektan sehingga semua menjadi bersih dan tidak terkontaminasi apapun. Saudara, di masa khusus ini sekarang Tuhan ingin memberikan janjinya kepada saya dan kepada Anda. Oleh karena itu mari kita dengarkan apa yang firman Tuhan hendak sampaikan kepada saya dengan Anda lebih lagi. Ada janji-janji Tuhan di masa khusus ini. Ada kerinduan-kerinduan khusus yang ingin Tuhan bicarakan kepada saya dan Anda pada kesempatan hari ini. Nah, saudara-saudara sekalian, dari bagian firman Tuhan yang tadi saya katakan ayat 18 sampai 26, disinilah kita belajar beberapa janji Tuhan di masa khusus ini. Siapkan diri kita. Yang pertama, saudara sekalian, janji Tuhan di masa khusus ini adalah satu, yaitu Tuhan mau menunjukkan
kasih-Nya kepada kita. Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya kepada kita di masa khusus ini. Dalam Yesaya 30 ayat 18 tadi, saudara, yang kita baca, Alkitab berkata, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya. Perhatikan kata ini, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, perhatikan kata ini, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Saudara, janji Tuhan kepada saya dengan Anda di masa khusus ini adalah Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Yang sukacita sama-sama kita katakan amin, saudara sekalian. Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya kepada kita, kepada Anda dan saya. Saudara sekalian, ini adalah sesuatu yang Tuhan nantikan. Saudara, mungkin kelihatannya Tuhan berdiam 1 bulan, 2 bulan ini, saudara. Tapi lewat firman Tuhan hari ini, Tuhan sedang bicara. Dia tidak diam, Dia sedang menunggu, Dia hendak, Dia mau, saudara sekalian, menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia sedang menanti-nantikan saatnya yang tepat. Seperti minggu lalu kita belajar, ada masa yang sedang diizinkan Tuhan terjadi dan sedang dinanti sampai selesai, saudara-saudara sekalian. Bukankah kita tahu satu lagu yang berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik, saudara sekalian. Itu yang sedang Tuhan nanti-nantikan diwujudkan lebih lagi dalam hidup Anda dan hidup saya. Nah, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu mau menunjukkan kasih-Nya kepada Anda dengan saya, maka ada arahan Tuhan khusus, saudara sekalian. Ya, ada arahan Tuhan, hal-hal yang perlu terus kita bangun dan pertahankan di masa-masa khusus ini. Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya, oleh karena itu, yang pertama, saudara, kita harus menanti-nantikan Tuhan di hidup kita. Kita harus menanti-nantikan Tuhan. Ingat tadi pembacaan ayat 18 bagian C. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Tuhan. Di masa khusus ini, saudara sekalian, arahan Tuhan adalah terus nanti-nantikan Tuhan. Saudara sekalian, terus menunggu Tuhan bertindak dalam persekutuan dengan Tuhan, saudara-saudara sekalian. Ini yang mungkin seringkali kita menjadi tidak sabar. Karena saudara sekalian, cara Tuhan itu beda dengan cara kita, ya. Waktu Tuhan itu memang beda dengan waktunya kita. Sementara kita di masa khusus seringkali kita begitu gelisah, menunggu kapan ini selesai, dan kemudian kita melakukan hal-hal seperti orang Israel yang tadi terjepit. Mungkin melakukan hal-hal yang salah, hal-hal yang konyol, saudara-saudara sekalian. Tapi cara Tuhan beda. Kepada orang Israel yang hari itu kena masalah atau punya masa khusus. Kalau Anda lihat di Yesaya 30 ayat 15, saudara sekalian, nasihatnya Tuhan kepada orang Israel adalah demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Nasihatnya Tuhan demikian. Dengan bertobat dan dengan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletaklah kekuatanmu. Saudara, ini prinsip yang beda. Sementara kita kalau punya masalah, seringkali kita langsung coba cari jalan keluar. Bukan tidak boleh, tapi jalan keluar kita kadang-kadang malah menambah masalah. Sudah punya masalah keuangan, malah tambah mau mungkin ngutang lagi. Tambah besar masalahnya, tambah susah. Di masa khusus ini malah tambah susah. Hari ini janji Tuhan, pesan Tuhan berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Satu lagu berkata, saudara, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi kita katakan, aku percaya
Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saudara, kita perlu belajar percaya. Alkitab berkata sekali lagi, bertobat. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletaklah kekuatanmu. Nah, kalau Tuhan, saudara sekalian, mau menunjukkan kasih-Nya kepada kita, hal kedua yang perlu kita lakukan, arahan Tuhan adalah kita perlu belajar berseru kepada Tuhan. Dalam ayat 19, saudara-saudara sekalian, dikatakan demikian bahwa sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Perhatikan, apabila engkau berseru-seru, pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Saudara, hari ini Tuhan mengarahkan kita karena Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Yang pertama, nantikan Tuhan. Yang kedua, berseru terus dalam doa Anda. Berseru lewat doa puasamu. Katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Katakan, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Katakan, Kaulah harapan dalam hidupku. Berseru, saudara. Ini waktunya berdoa, berseru lebih banyak. Ada doa, saudara, doa-doa pribadi, ada doa puasa, ada doa bersama keluarga, ada doa rendaman profetis. Baru tadi pagi saya mendengar dari Pak Ketua BPH GBI, dia berkata akan mengajak seluruh GBI di seluruh Indonesia berdoa dan berpuasa mulai tanggal 10 Mei sampai 31 Mei. Kita akan menunggu instruksinya bersama-sama mulai tanggal 10 Mei sampai 31 Mei, 21 hari. Doa puasa 21 hari. Saya percaya saudara-saudara sekalian, doa kita dijawab oleh Tuhan. Ketika kita berdoa, kita berseru, Dia menjawab dengan segala kemurahan-Nya, sebab Dia menanti-nantikan kita berseru kepada Dia. Yang kedua, saudara, janji Tuhan di masa khusus ini adalah demikian. Janji Tuhan di masa khusus ini adalah bahwa Tuhan mau menjadi pengajar kita. Tuhan mau menjadi pengajar kita. Dalam ayat Yesaya 30 ayat 20, saudara sekalian perhatikan firman Tuhan. Kita baca, katakan 2, 3. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Tuhan. Saudara, janji Tuhan kedua adalah di masa khusus ini, saudara sekalian, seperti orang Israel pada masa itu, kita pada masa kini, Tuhan mau menjadi pengajar Anda dan pengajar saya yang sukacita. Katakan amin, saudara sekalian. Saudara-saudara, Tuhan tidak menyembunyikan diri lagi, tapi di masa khusus ini Dia akan menunjukkan dirinya lebih lagi dan menjadi pengajar Anda dan pengajar saya. Nah, saudara sekalian, ketika kita mengalami Tuhan menjadi pengajar dalam hidup kita, Tuhan siap ketika janjinya Tuhan diberikan kepada saya dan Anda, Dia siap mengajari Anda dan saya. Perhatikan, saudara, ada beberapa hal yang akan terjadi. Yang pertama, ketika Tuhan menjadi pengajar kita, maka yang pertama, Tuhan akan menampakkan diri kepada kita. Sebagai pengajar adalah logis. Dia akan menampakkan diri, saudara. Dia tidak bersembunyi lagi. Saya minggu-minggu ini sedang mengikuti kuliah lewat media Zoom, ya, saudara sekalian, dan pengajar saya, dosen saya dari kota Solo, saudara, menampilkan dirinya lewat media Zoom, saudara sekalian. Dia menunjukkan, memperkenalkan dirinya dan memberikan ilmu-ilmunya secara tatap muka lewat media online. Saudara, demikian juga Tuhan. Tuhan akan menampakkan diri kepada Anda dengan saya. Apa artinya? Saudara, ini artinya siapkan diri Anda dengan perjumpaan yang segar, yang segar dengan Tuhan. Ada perjumpaan yang menggairahkan. Saudara, di pengalaman hidup saya dengan istri,
perjumpaan-perjumpaan Tuhan, atau maksud saya perjumpaan-perjumpaan dengan Tuhan yang paling mengubahkan hidup kami adalah di tengah-tengah masa khusus. Di tengah-tengah masa khusus berjumpa Tuhan, itu mengubahkan hati, mengubahkan konsep, mengubahkan cara hidup. Di tengah-tengah masa khusus Tuhan tidak menyembunyikan diri. Di tengah-tengah masa khusus Tuhan menampakkan diri kepada Anda dengan saya. Saya tahu saya dan Anda harus bersiap diri lagi sehingga kita bisa mengalami Dia berjumpa dalam cara-cara yang segar. Yang kedua, ketika Tuhan menjadi pengajar kita, saudara sekalian, maka yang akan terjadi, Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat dan pengertian. Tuhan akan memberikan kita hikmat dan pengertian. Kalau Anda mengikuti khotbah selama beberapa minggu ini, Yakobus 1 ayat 5 ini sudah keluar 2 atau 3 minggu ini. Maksud saya, saudara, bukan saya tidak punya ayat. Saya tahu ini yang Tuhan sedang coba bicara sama Anda dan saya. Tuhan sedang sekali lagi ngomong bahwa Anda dan saya butuh hikmat di masa khusus ini. Karena itu mintalah kepada pengajarmu dan saya, karena Dia akan memberikan hikmat dan pengertian, saudara, di tengah-tengah situasi yang ada. Sekali lagi Yakobus pasal pertama ayat 5 mengingatkan, ya, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Tuhan Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara, sekali lagi, saya tidak kekurangan ayat untuk berkhotbah. Tapi saya kasih tahu, ini yang beberapa minggu ini Tuhan ingatkan. Masa khusus, hikmat khusus. Masa khusus, hikmat khusus. Masa khusus, hikmat khusus. Kenapa, saudara sekalian? Hikmat itu penting di tengah-tengah situasi khusus. Saya teringat, saudara sekalian, bagaimana satu kali saya dimenangkan Tuhan setelah mendapatkan hikmat. Satu kali saya hendak pelayanan ke kota ini. Saya sebutkan namanya saja. Saya hendak pelayanan ke kota Pati. Jarak waktu itu dari Salatiga ke Pati adalah 3 jam, saudara sekalian. Itu kalau kita driving biasa. Saya bawa sopir, karena saya berencana PP, 3 jam cukup jauh kalau saya nyetir dan khotbah, jadi saya pakai sopir, saya hanya duduk di belakang. Tapi sesuatu terjadi, sampai di daerah kota Semarang, khususnya Anda yang biasa lewat daerah Kaligawe, hari itu jalanan bolong-bolong besar, saudara sekalian. Betul-betul besar. Istilah kata orang Kalimantan Barat adalah bisa buat mandiin kerbau, saudara. Saking bolongnya gede, airnya banyak, Rob, saudara. Jadi itu jalan macet bener, saudara sekalian. Macet bener, padahal target time-nya 3 jam sampai Pati. Apa yang terjadi? Terus terang, zaman itu, hari itu saya marah. Saya mulai jengkel. Saya berkata, ini gimana sih pemerintahnya? Kok kagak becus, ya? Jalanan besar, bolongan, air, banjir, rob, ya? Sampai macet berkilo-kilometer. Kapan nih mau sampai kota Pati? Kapan ini mau pelayanan? Ya, saya berangkat sudah 3 jam. Pelayanan waktu itu sekitar jam 6 atau jam 7 malam, saudara sekalian. Dan semakin saya memikirkan, saya semakin marah. Ya, saudara, semakin marah. Nah, Anda bisa bayangkan di masa khusus ini bukan tidak mungkin Anda dengan saya punya pikiran yang sama, saudara. Seperti saya waktu itu maksudnya. Masa khusus, kapan ini selesai? Apa nih maksudnya Tuhan? Gimana sih? Jadi kita bisa kepancing dengan kemarahan, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, depresi. Tapi saudara sekalian, di tengah jalanan itu, Roh Kudus mulai menyentuh hati saya dan mulai memberikan hikmat. Tuhan Roh Kudus berikan hikmat. Tiba-tiba Dia berbicara lemah lembut di hati saya, hikmat seperti ini. Sudahlah Gideon, kalaupun terlambat enggak apa-apa. Kan di Pati sana orang juga masih nyanyi-nyanyi minimal 30 menit. Jadi kalau kamu terlambat, 30 menit masih bisa. Kalau masih belum sampai, kamu telepon saja. Tolong pujian penyembahnya dibuat 1 jam. Saudara sekalian, sampai nanti Pak Pendeta datang 3 khotbah langsung pulang. Saudara, tiba-tiba ketika dapat hikmat itu, di tengah situasi khusus yang menjengkelkan itu, tiba-tiba saya bisa tenang. Damai sejahtera Tuhan datang.
Dan kemudian saya calling ke Pati, saya bilang, tolong puji-pujiannya diatur. Kalau saya belum datang, tolong tetap nyanyi-nyanyi. Dan memang betul, saya terampil hampir 45 menit pada akhirnya. Tapi saya menjalani perjalanan sisanya dengan sukacita, dengan tenang, dengan damai sejahtera. Kenapa? Ada hikmat, ada pengertian daripada Tuhan. Dan ketenangan itu membuat saya kemudian bisa berkhotbah dengan mantap dan segera pulang ke Salatiga dengan sukacita. Nah, saudara-saudara, inilah contoh bagaimana di tengah-tengah situasi khusus ini Tuhan, saudara sekalian, mau memberi kepada Anda dengan saya dan hikmat sehingga kita perlu datang kepada Dia. 2-3 minggu ini Dia ingatkan, minta hikmat, minta hikmat, minta hikmat. Karena Dia adalah pengajar kita. Dan yang ketiga di bagian kedua ini saudara sekalian, karena Dia pengajar kita, maka ini yang akan terjadi bagian C, Tuhan akan membimbing kita. Kata ayat 21 saudara sekalian, Alkitab berkata demikian, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau kamu mengiri. Saudara-saudara sekalian, Tuhan akan mulai membimbing kita, Dia pengajar kita akan mulai membimbing. Saya beritahu sekali lagi, masa-masa paling indah yang mengubahkan hidup saya dengan isi saya adalah masa-masa khusus, yang mana Tuhan mulai menyatakan dirinya, yang mana Tuhan mulai memberikan hikmat, yang mana Tuhan mulai nuntun, lakukan A, lakukan B. Memang roti sama air sedikit, mungkin gambaran sekarang masih terbatas. Tapi dengarkan, Tuhan menampakkan diri, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan membimbing Anda. Sebab Dia adalah gembala yang luar biasa dalam hidup Anda. Seperti sebuah lagu yang berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku, Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan gembala kita, Tuhan membimbing kita. Nah, bagian ketiga, saudara sekalian, bagian paling akhir untuk hari ini adalah bahwa janji Tuhan di masa khusus ini adalah bahwa kita akan dibaharui dan dipulihkan oleh Tuhan. Perhatikan beberapa ayat terakhir yang berkata, saudara, dalam Yesaya 30 ayat 22 dikatakan, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Saudara sekalian, dalam konteks orang Israel, hari itu telah terjadi pembaharuan. Saudara sekalian, apa yang terjadi? Orang Israel mulai membuang keterikatannya dengan berhala-berhala dalam hidupnya. Dan itu terjadi sebagai bagian janji Tuhan di masa yang khusus. Nah, kalau kita menangkap bagi kita, saudara, demikian juga Tuhan memberikan kepada kita sebuah janji untuk kita mengalami pembaharuan di masa khusus ini. Kita sudah dibaharui. Sekali lagi, kita sudah dibaharui dan akan terus dibaharui. Yang pertama, kita akan dibaharui dalam pengenalan dan iman kita kepada Tuhan. Saya percaya sekarang kita sedang lebih mendalam lagi, lebih mengandalkan Tuhan, lebih mengutamakan Tuhan di masa-masa yang khusus ini. Kita sedang dibaharui, saudara sekalian, dan telah terjadi, saudara sekalian. Kita telah dibaharui, yang kedua, cara kehidupan kita, atau kita akan dibaharui cara kehidupan kita. Perhatikan Anda dengan saya sekarang. Sekarang kita lebih bersih. Datang dari manapun, cuci tangan, cepat-cepat mandi, saudara sekalian. Kita lebih disiplin, keluar pakai masker, hand sanitizer, jaga jarak, saudara sekalian. Kita lebih produktif. Ketika kita di rumah, kita tidak nganggur, kita bisa work from home. Bahkan kita lebih kreatif. Kita melakukan hal-hal yang belum pernah kita lakukan. Seperti saya. Sekarang saya kuliah pakai sistem online. Saya sedang belajar apa itu namanya Zoom, apa namanya Google Classroom. Nanti minggu depan saya harus belajar tentang namanya Google Meet. Saya mulai bertemu dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Dan bukan tidak mungkin Anda telah mengalami pembaharuan itu dalam hidup Anda. Kita telah dibaharui oleh Tuhan. Kita telah mengalami keluasan hati. Ya, kita belajar melayani diri kita sendiri melalui memperhatikan kesehatan kita. Kita belajar melayani keluarga kita lebih baik. Anda sekarang mendampingi anak-anak Anda belajar. Kita telah diluaskan hati untuk melayani gereja dan masyarakat. Bahkan kita belajar melayani
mengasihi Indonesia lewat doa-doa kita dan bangsa-bangsa dalam situasi khusus ini cepat dipulihkan oleh Tuhan. Saya ingatkan ada sebuah prediksi yang perlu kita doakan, dan kalau Anda dengan seluruh Indonesia kita mintakan doa tertib, maka dengarkan baik-baik. 6 Juni 97% masalah COVID sudah selesai. Dalam anugerah Tuhan, dengarkan baik-baik. Mari kita doakan. Juli kita sudah bisa hidup normal dalam berkat Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Karena itu saudara-saudara sekalian, kita mendapatkan janji Tuhan bahwa kita akan dibaharui, dan bukan hanya dibaharui, pada akhirnya kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Ada 2 ayat terakhir yang akan saya bacakan saudara sekalian. Kita dipulihkan oleh Tuhan sesuai petunjuk dari firman Tuhan. Dalam Yesaya 30 ayatnya 23 dikatakan, lalu saudara sekalian, Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu perhatikan, kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Dengarkan, pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Dan saudara-saudara sekalian, yang paling akhir ayat 26 dikatakan, perhatikanlah, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Oleh karena itu saudara sekalian, di akhir ibadah ini dengarkanlah baik-baik. Di masa khusus ini, Tuhan telah mengajari Anda dengan saya bagaimana diberkati di masa khusus. Bagaimana perlu kita punya sikap di masa yang khusus. Bagaimana kita perlu hikmat di masa khusus. Tapi hari ini ada janji Tuhan di masa khusus ini. Yang mana janji Tuhan itu menopang dan memberi kepada saya dengan Anda. Memberi kepada kita kekuatan dan pengharapan di masa khusus ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, katakan. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Mari katakan, aku pun tahu. Aku pun tahu, ku tak pernah sendiri. Come on. Sebab Engkau Allah yang memendongku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu membelaiku. Shikaralabaralabaralabaralamu. Kau mengangkatku. Mari di rumah-rumah bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri bersama-sama, katakan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai, shikaralabaralabaralabaralamu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, janji-Mu Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat, tidak terlambat bersinar. Haleluya. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir,
dalam nama Yesus. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tuhan mengajar kepada kita, memimpin, memberi hikmat, menuntun kita. Dan Tuhan membaharui dan memulihkan kita. Di dalam nama Yesus terjadi. Bersama sambut dengan berkata, amin. Haleluya. Dan sekarang Tuhan, kami berdoa, syafaat kami berdoa bagi orang yang berulang tahun sepanjang minggu ini, supaya dengan bertambah 1 tahun bilangan umur hidup mereka, bertambah semua kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Kami bersyukur untuk umat-Mu yang di tengah masa khusus ini tetap menabur, membawa pulang punyanya Tuhan lewat tindakan perpuluhan. Engkau adil dan setia, dan Engkau akan menunjukkan bukti firman-Mu terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami terus mendoakan Bethel Area menjadi markas besar, melayani ke dalam dan melayani keluar. Tuhan, menjadi berkat ke dalam tetapi juga berkat bagi masyarakat. Tolong beri kami hikmat mengelola keuangan yang ada untuk kami terus memuliakan Tuhan di masa khusus ini. Dan pada akhirnya kami berkati Salatiga dan Indonesia. Katakan shalom Salatiga, shalom Indonesia. Katakan 2-3, shalom Salatiga, shalom Indonesia. Kami bersyukur kami telah mendengar berita-berita di mana pasien COVID di Salatiga pada hari ini, oh Tuhan, sudah turun, tinggal 2 orang yang positif. Kami berdoa jangan ada penambahan lagi Tuhan. Semua bentuk penambahan kami patahkan dalam nama Yesus. Dan dalam anugerah-Mu kiranya Tuhan, Engkau mengizinkan doa kami terjawab oleh kemurahan-Mu dalam nama Yesus. Juga buat Indonesia, berikan Pak Jokowi, Pak Doni Monardo, tim PNPP yang sedang mengatur Tuhan seluruh dinamika Indonesia dalam masa khusus ini, supaya Tuhan mereka diberikan hikmat. Dan yang bersyukur kami berkata, segala penularan COVID-19 berhenti dalam nama Yesus Kristus. Stop! Kami bersyukur kurvanya melandai, semua selesai, semua sembuh, semua sehat, kematian dipatahkan di dalam nama Yesus. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk menaikkan doa-doa ini, sebab kami tahu kami menaikkan doa yang dijawab oleh Tuhan. Dan kini saudara-saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita. Angkat kedua tanganmu dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan damai sejahtera daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin dan bersyukur. Katakan, bila engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Terima kasih Bapa. Ku perlu Tuhan, pimpinlah segala labara-labara. Janji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.